Dahulu untuk bergabung kita akan mengenai pembunuhan terhadap anak di bawah umur ini. Kita akan bergabung bersama rekan Idam Samana. Idam, bagaimana perkembangan kasus terkini? Saat ini saya berada di tempat pemakaman umum terakhir Priscilia Dina Ekawati Putri yang menjadi korban kekerasan rekannya pada 2 hari yang lalu. Dan baru sekitar 15 menit yang lalu, rombongan keluarga yang membawa jenazah Priscilia Dina Ekawati Putri ini tiba di tempat pemakaman. Tampak hadir orang tua dari korban, yakni Mateus Teguh Diantoro dan istrinya Suryani Resmana. Priscilia di tempat pemakaman umum ini nantinya akan dimakamkan satu liang dengan buyut dan adiknya. Dan sebagaimana yang disampaikan dalam berita sebelumnya bahwa ini menjadi kesedihan tersendiri, sebagaimana yang diungkapkan juga kepada kami, bagaimana orang tua begitu sedih karena mereka harus kehilangan dua anaknya dalam rentang waktu 1 tahun, karena sebelumnya adik dari Priscilia juga meninggal pada tahun lalu, September tahun lalu. Jadi ini artinya dalam waktu rentang 1 tahun mereka kehilangan dua anaknya. Dan saat ini di perkuburan sedang dilakukan prosesi penghormatan terakhir melalui misa penghormatan terhadap mendiang Priscilia Dina. Dan sementara itu sebelumnya juga dilakukan misa penghormatan ketika berada di rumah keluarga korban yang berada di kawasan Riung Bandung, Kota Bandung. Dalam persemayaman terakhirnya di rumah duka juga hadir Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, turut melayat di sana dan juga turut mendoakan dan memberikan semacam dukungan moral kepada kedua orang tua korban. Dalam kesempatan itu juga di depan para wartawan, Wali Kota Bandung juga menyampaikan bahwa akan dilakukan semacam evaluasi, mengingat kasus ini dilakukan oleh anak di bawah umur, anak usia sekolah. Apakah benar ini hanya sebatas fakta situasional ataukah ada gejala-gejala umum yang menyebabkan bahwa kekerasan ini dilakukan karena lemahnya pendekatan ataupun pendidikan terhadap anak. Ini juga akan dilakukan di tingkatan tataran pemerintah, karena ini menjadi sorotan publik sejak terjadinya kasus ini pada 2 hari yang lalu. Dan sementara itu hingga saat ini prosesi itu terus dilakukan. Dan ini sedikit kami sampaikan kepada Anda pernyataan dari Ridwan Kamil menanggapi kasus ini dan bagaimana rencana dari pihak pemerintah setempat untuk melakukan pendekatan dan perbaikan dalam sistem pendidikan khususnya di Kota Bandung. Kami bertekad hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Makanya 4 bulan ini juga kami sedang menyiapkan namanya pendidikan karakter ya. 1 karakter berbasis agama, 2 karakter berbasis cinta lingkungan, 3 karakter berbasis budaya Sunda dan bela negara. Mudah-mudahan pendidikan karakter ini bisa memprotek bahwa sekolah itu tidak melulu hanya pintar otaknya dan sehat, tapi hatinya itu harus baik, harus soleh. Saya sering sampaikan ke anak-anak sekolah di Bandung, jadilah orang yang bermanfaat. Kalau tidak bisa memberi manfaat, jadilah orang yang menyenangkan. Kalau tidak bisa jadi orang menyenangkan, minimal jangan merugikan. Minimal. Iqbal, hingga kini prosesi misa di pemakaman masih terus dilakukan, dan saat ini saya juga telah bersama dengan keluarga korban. Kebetulan di sini ada paman dari Priscilia Dina dengan Pak Dedi Priyanto, dan juga bersama saya Kasat Reskrim Polrestabes Kota Bandung yang turut menangani kasus ini sejak awal. Dan kita akan berbincang sebentar dengan kedua narasumber kami ini berkaitan dengan kasus dan juga tentang Priscilia sendiri. Baik, saya pertama mau menanyakan ke Pak Dedi. Pak Dedi, Priscilia dimakamkan di hari kedua. Mungkin ada alasan khusus dari keluarga sehingga dimakamkan pada hari ini? Ya, alasan yang utama sih karena ini kasus yang langka gitu ya. Jadi keluarga tuh sampai neneknya, omnya, tante tuh ingin lihat seperti apa jenazah dia terakhir itu. Jadi hanya itu alasan utama. Dan mungkin alasan selebihnya ya kita masih kurang percaya ya. Apalagi saya punya keponakan ya. Kok secara begitu tragis dia meninggal. Jadi ya
Ya itulah alasan-alasan itulah, kita juga masih belum rela lah dia ya, kita masih ingin lihat dia mukanya seperti apa, itu aja. Baik, sedikit kita menarik ke belakang pada saat di hari-hari terakhir, apakah ada komunikasi dengan pihak keluarga? Dan kebetulan Pak Dedi ini juga satu rumah dengan Priscilia kan ya. Apakah ada semacam keluhan atau hal-hal apapun yang berkaitan dengan teman-temannya mungkin? Setahu saya dia memang anaknya baik ya, banyak teman tetangga juga ya. Terakhir cuma malam aja saya ketemu, semalam sebelum kejadian ya. Nah kalau dia mungkin ada masalah dia jarang lah ke saya, paling ke orang tuanya. Baik, satu lagi dengan Pak Ngajib, bagaimana sebenarnya hasil dari penyelidikan sementara dari polisian? Nah, jadi yang pertama tentunya kami atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia turut berduka cita atas meninggalnya Priscilia ini yang menjadi korban daripada tindak pembunuhan. Untuk proses penyidikan yang telah kami lakukan bahwa sampai saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi yang melihat di lapangan, kemudian juga yang terkait. Kemudian sampai saat ini kita juga sudah menentukan tersangka pelaku atas nama inisial S yang dimana berumur 12 tahun 10 bulan. Dan untuk proses tindak lanjutnya karena kita melihat dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Untuk proses selanjutnya tentunya kita mendasari pada umur yang bersangkutan sesuai dengan pasal 32 ayat 2 bahwa yang bisa ditahan adalah umur 14 tahun. Karena ini masih di bawah umur 14 tahun sehingga kita lakukan penitipan ke LPKS. Apakah akan dilakukan semacam mediasi antara pihak keluarga dan pihak pelaku? Kalau mendasari kepada ketentuan perundang-undangan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, karena untuk yang bersangkutan pelaku ini ancaman hukumannya adalah di atas 7 tahun, tentunya kita tidak melakukan suatu proses diversi, tapi kita akan tetap melakukan proses penyidikan peradilan anak tentunya sesuaikan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, sehingga kita tidak melakukan suatu proses diversi atau mediasi antara kedua belah pihak. Baik, terima kasih Pak Dedi, Pak Ngajib. Ya, demikian untuk sementara dari kawasan TPU Pandu Bandung, kembali ke studio Iqbal. Idam Samana melaporkan langsung dari Bandung. Sebelumnya, adik dari Priscilia juga meninggal pada tahun lalu, September tahun lalu. Jadi ini artinya dalam waktu rentang 1 tahun mereka kehilangan 2 anaknya. Dan saat ini di perkuburan sedang dilakukan prosesi penghormatan terakhir melalui misa penghormatan terhadap mendiang Priscilia Dina. Dan sementara itu sebelumnya juga dilakukan misa penghormatan ketika berada di rumah keluarga korban yang berada di kawasan Riung Bandung, Kota Bandung. Dalam persemayaman terakhirnya di rumah duka juga hadir Wali Kota Bandung Ridwan Kamil turut melayat di sana dan juga turut mendoakan dan memberikan semacam dukungan moral kepada kedua orang tua korban. Dalam kesempatan itu juga di depan para wartawan, Wali Kota Bandung juga menyampaikan bahwa akan dilakukan semacam evaluasi mengingat kasus ini dilakukan oleh anak di bawah umur, anak usia sekolah. Apakah benar ini hanya sebatas fakta situasional ataukah ada gejala-gejala umum yang menyebabkan bahwa kekerasan ini dilakukan karena lemahnya pendekatan ataupun pendidikan terhadap anak. Ini juga akan dilakukan di tingkatan tataran pemerintah karena ini menjadi sorotan publik sejak terjadinya kasus ini pada 2 hari yang lalu. Dan sementara itu hingga saat ini prosesi itu terus dilakukan dan ini sedikit kami sampaikan kepada Anda pernyataan dari Ridwan Kamil menanggapi kasus ini dan bagaimana rencana dari pihak pemerintah setempat untuk melakukan pendekatan dan perbaikan dalam sistem pendidikan khususnya di Kota Bandung. Kami bertekad hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Makanya 4 bulan ini juga kami sedang menyiapkan namanya pendidikan karakter ya. 1 karakter berbasis agama, 2 karakter